kembali tugas PowerPoint yang telah diberikan oleh Bapak, di mana judul materi kita dari PowerPoint itu pola hidup sehat. Seperti apa? Ya materinya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah psikologi kepribadian, di mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Tasdim Tahrir. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Next, kita lanjut saja langsung ke materi. Nah, seperti apa penjelasan dari rekan saya Wanda Sari, ini dia. Please jangan di skip biar ilmunya dapat. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kami yaitu yang pertama, kita menanamkan prinsip bahwa sehat itu mahal. Artinya kita tidak akan membeli sehat itu dalam jumlah rupiah. Sebesar apapun uang kita tidak akan bisa membeli sehat itu. Kemudian yang kedua, kita menanamkan prinsip bahwa hidup hanya sekali. Tidak ada jaminan bahwa hari ini kita hidup dan besok kita masih hidup. Kemudian prinsip yang ketiga, kita menanamkan prinsip bahwa ada penyakit yang bisa disembuhkan dan ada penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Artinya ada penyakit yang mudah disembuhkan dalam jangka waktu yang singkat dan ada jangka waktu yang panjang. Bahkan ada pula penyakit yang menyebabkan kematian. Kemudian prinsip yang keempat, yaitu kita menanamkan prinsip bahwa sakit itu tidak enak. Seperti yang kita ketahui, bahkan kita juga pernah merasakan bahwa kita tidak akan pernah merasakan kenyamanan ketika kita sedang sakit. Baiklah, selanjutnya teori yang menjelaskan kenapa seseorang bisa melakukan perilaku penyimpangan. Di sini teori yang pertama, teori differential association. Ini menurut Edwin, yaitu orang bisa melakukan perilaku penyimpangan karena adanya pergaulan yang berbeda. Kemudian teori yang kedua, teori labeling. Ini juga menurut Edwin. Di sini seseorang bisa melakukan penyimpangan karena adanya teori labeling atau julukan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, teori struktur sosial. Struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Kemudian yang keempat, teori fungsi. Teori fungsi ini menurut Emil, faktor penyimpangan pada individu satu dengan lainnya. Baiklah, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan itu terjadi suatu perubahan individu yang lebih mengacu kepada perubahan fisiknya. Sedangkan perkembangan itu terjadi suatu perubahan individu yang lebih mengarah kepada perubahan karakteristiknya. Baiklah, selanjutnya itu proses dan dinamika kepribadian individu. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu proses perkembangan individu dan yang kedua dinamika kepribadian individu. Di sini proses perkembangan individu dapat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, motivasi, yang kedua insting, yang ketiga dorongan atau kebutuhan, dan yang keempat motif. Kemudian dinamika kepribadian individu. Ini sebagai perubahan individu yang lebih mengacu atau menekankan kepada pertumbuhan fisik ke arah lebih maju. Selanjutnya itu teori yang dipakai pribadi hidup sehat. Ini teori menurut HL. Dalam teorinya ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan suatu pribadi hidup sehat itu diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari materi kelompok kami. Nah, sekali lagi saya ingatkan, marilah kita sama-sama menjaga pola hidup sehat. Bagaimana yang kita tahu sehat itu mahal. Jadi, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, marilah kita sama-sama mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sampai di sini video kami kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami. Apabila ada